di mana letak keadilan Allah atau kuasanya Allah? Nah, kuasanya Allah. Karena Allah itu maha bisa. Kita sudah datang nih. Kita sudah datang nih kepada Allah. Berdoa. Bersujud. Memohon. Nggak kunjung ketemu solusi. Iya. Ada rahasia. Rahasia apa di sini? Di mana letak kekuasaannya Allah? Salah bertuhan sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya di mana letak kekuasaannya Allah? Simpel sekali. Kuasanya Allah sudah ada sebelum ini semuanya ada. Apa itu? Lah yang membuat sistem ini Allah, yang membuat hukum ini Allah. Nanti pada akhirnya Allah juga berikan sebuah keistimewaan bahwa yang kau pikirkan, maka aku seperti itu juga. Aku akan menjadikan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Itulah letak kuasanya Allah. Jadi istilahnya Allah menitipkan satu alat dalam pikiran manusia untuk menciptakan sesuatu. Apa itu? Ya kekuatannya, hatinya, sangkanya. Nah, ini menarik, Gus. Bagaimana kita memahami letak kekuasaan Allah, letak keadilannya Allah. Perintahnya jelas, fafiru ilallah. Datanglah padaku. Kembali kepada Allah. Serahkan semua permasalahan kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah akan kabulkan. Sementara prakteknya kan tidak seucuk-ucuk itu. Ada proses panjang dari menyadari terlebih dahulu kesalahan kita dan temukan kesalahan kita di mana. Kedua, mempraktekkan ilmu tarik menarik. Nah, bagaimana kita memahami ini supaya ada keharmonisan dalam berpikir? Ya. Monggo. Menarik ini, sangat menarik. Teman-teman, kita hidangkan ilmu, ada ilmu kulit, ilmu daging gitu. Iya, siap ada pakai ilmu darah ya? gitu kan, Iya. siap pakai. Nah, pertanyaan Pak Rosidi ini adalah sekelumit pertanyaan saya sendiri kepada diri saya sendiri, yang alhamdulillah Allah jawab itu lewat apa yang sering saya baca, komunikasi saya. Ternyata begini Pak Rosidi, kesannya jadi begitu mudah sekali ya kita merealisasikan apa yang kita inginkan, sementara dalam agama diajarkan untuk berdoa, meminta gitu kan. Ya. Di mana letak kekuasaan Allah? Kok jadi kesannya kayak mati fungsi? Ya. Lawang semuanya bisa kita dapat gitu kan. Nah, nanti saya akan bahas bab doa. Cuma di mana letak kekuasaan Allah? Letak kekuasaan Allah itu sudah ada sebelum semuanya ada. Apa itu? Itu makanya tadi saya katakan hukum alam kan. Nah, hukum alam ini apakah ada dengan begitu saja? Tidak. Bahkan teori Big Bang itu juga tidak terjadi begitu saja. Nah, kuasanya Allah, Allah lah yang memberikan sistem ini, dan Allah juga yang memasukkan apa yang kita sebut dengan istilah pikiran dan hati ke dalam diri manusia. Jadi Allah yang menciptakan melalui alat yang ada di dalam diri kita. Tinggal kita fungsikan apa tidak. Bukankah Allah itu menjadikan sesuatu apa saja yang kita pikirkan dan kita rasakan. Apapun sangkamu, maka aku begitu. Terjadi. Ayat penjelasnya itu ya. Digaris bawahi bahwa apa yang kita sangkakan, yaitu yang Allah kabulkan. Iya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Rosidi, apa fungsinya doa kalau begitu? Nah, kita kan cuma memframing doa itu adalah apa yang kita ucapkan dengan kata meminta. Iya. Padahal semua tindak tanduk kita itu adalah doa. Contoh, kita berpikir sesuatu itu doa. Jadi tidak selamanya doa itu meminta. Kita merasakan sesuatu itu doa. Ya Allah jadikan. Bahkan 1 kali 24 jam kita hidup dalam doa. Ya, slogan RKD. Slogan RKD, kita hidup dalam doa. Oke, untuk memudahkan menyederhanakan pemikiran bahwa doa itu energi. Betul. Kita lupa teman-teman bahwa pikiran kita energi, kata-kata kita energi, perilaku kita energi, dan satu lagi, perasaan kita juga itu energi. Itu yang dilepaskan, yang ditangkap oleh semesta dan akan kembali kepada kita kalau sesuai dengan ilmu tarik menarik. Sempurna. Begitu ya. Jadi bagaimana kita
mengelola rasa. Jadi tadi itu doa itu kita yang menyempitkan hanya dengan kita meminta itu berdoa. Di luar kalau tidak ada permintaan kita tidak berdoa. Nah, itu yang salah kaprah. Nah, mendudukkan Allah seperti apa nih? Supaya pas cara berpikir kita. Pada porsi doa kita, pada agama kita kan. Gitu. Ya. Nah, mana bagian agama yang mengajarkan kita tentang keburukan? Emang Allah tuh butuh manusia, Pak? Sejak kapan Allah butuh manusia? Allah nggak butuh. Yang butuh Allah itu adalah manusia. Yang paling butuh itu adalah manusia. Tapi karena Allah sayang sama manusia, sayang sama insan, sayang sama hamba, Allah berlakukan banyak hal untuk mempermudah sebenarnya, bukan mempersulit. Dan itu semuanya termaktub dalam agama. Ketika Anda tidak menemukan di agama, bukan berarti nggak ada. Anda yang belum menemukan. Kalau saya bocorkan, saya jujur-jujuran. Apa yang saya ungkapkan dari awal saya ngonten sampai sekarang? Agama semua. Betul. Allah mengajarkan, agama mengajarkan kita untuk bersyukur. Bersyukur itu bukan untuk Allah, untuk kita. Kembalinya ke kita. Dalam agama tuh semuanya, agama ini kan milik Allah. Dan aturan dalam agama itu kan sudah Allah desain sesempurna mungkin. Nah, kalau kita mengambil atau menerapkan apa yang sudah didesain oleh Allah dalam agama, ya kita akan menjadi orang-orang yang dengan kemudahan, dengan keberlimpahan. Makanya jangan salah kaprah dalam pembelajaran. Karena pembelajaran kita, ilmu kita akan menjadikan kita sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Sebelum jauh kita diskusi, mari coba kita poin-poin utama tadi, Gus. Bisa dirangkum dulu nih sebelum kebablasan ya teman-teman, supaya kerangka berpikir kita jelas gitu kan. Mendudukkan masalah, bagaimana kita mengevaluasi diri kita, bagaimana menerapkan loa, dan akhirnya mendudukkan Tuhan, Allah itu sang penguasa, sang penjawab doa. Bagaimana coba itu? Yang coba pertama, dirangkum dulu. Dari pertama kan? Ya. Dari pertama kita harus tahu ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Artinya, temukan problem dalam dirimu. Sespesifik mungkin, sedetail mungkin. Kalau sudah ketemu, barulah masuk pada hukumnya. Hukum itu aturan. Hukum alam. Di mana hukum alam ini, Anda diuntungkan. Kita diuntungkan. Oleh hukum alam ini kita diuntungkan. Dan harus tahu juga posisinya. Anda lebih mulia daripada alam ini. Nah, alam ini akan memberikan semua apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Apapun. Ini perlu digarisbawahi. Apapun diberikan. Apapun diberikan. Tak terbatas. Tak terbatas. Dengan satu syarat. Anda harus selaras. Percaya satu. Nah, tadi saya katakan bahwa alam ini di bawah kita kemuliaannya. Di bawah kita. Lalu disitulah Allahu Akbar. Iya. Jadi estafetnya itu Allah, manusia, alam. Jelas ya di sini ya. Allah, manusia, alam. Nah, ketika kita sudah masuk pada hukum alam ini, kemudian kita berhati-hati dan kita memberlakukan aturan di dalamnya, maka kita yang akan diuntungkan. Nah, lantas yang terakhir adalah bagaimana atau di mana letak kuasanya Allah. Allah mewujudkan sesuatu melalui pikiranmu. Allah yang menggenggam semuanya. Hati manusia adalah dalam genggaman Allah. Alam semesta ada dalam genggaman Allah. Tidak satu pun di dunia ini, bahkan sampai kerikil kecil, dedaunan, itu bergerak tanpa izin Allah. Saya ingat ayatnya itu, Gus. Supaya tidak salah, coba saya buka dulu. Bahkan tidak ada hewan melata sekalipun tanpa pantauan Allah. Tanpa pantauan Allah. Tanpa izin Allah. Saya jadi teringat satu ayat Allah ini, Gus, dengan apa yang jenengan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah.
Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Allah yang Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lahul Mahfuz. Merinding saya bacanya. Allah yang maha tahu kan. Allah yang maha tahu. Kita sedang meraba-raba kan. Luar Tapi biasa. Allah berikan ketentuan agar kita bisa menemukan apa yang Allah simpan itu. Semuanya sudah dijamin rezekinya. Tapi berapa takarannya itu kita yang tentukan. Ya. Kembali ke tema awalnya. Supaya ini jelas pembahasannya teman-teman. Maksud kami adalah sebagai selain buat pencerahan kita sendiri, menambah keyakinan kita sendiri bahwa hidup kita ini nggak mungkin tanpa desain. Nggak mungkin. Semua by design. Tergantung kitanya. Kalau dari penjelasan dari Gus Baraja tadi, temukan kesalahan kita di mana, temukan akar masalah kita di mana, terus coba terapkan ilmu loanya, ilmu tarik menariknya, dengan menanamkan satu keyakinan yang ayat Allah kita baca tadi ya, seperti itu. Nah, jadi kerangka solusi keajaiban tidak lepas dari poin-poin itu ya Gus ya. Iya, dan semua berproses. Kalau teman-teman dan kita semua ingin meraih satu keajaiban, satu kemukjizatan dari Allah, poin-poin itu harus kita tanamkan baik-baik. Sebenarnya begini, ketika kita menerapkan aturan-aturan yang sudah Allah berikan, kita sedang kerjasama dengan Allah. Oke. Jadi saya selalu mengatakan begini, di Mas Hendra juga saya sering mengatakan bahwa kita ini sedang berkolaborasi dengan Allah. Kita sedang bekerja sama dengan Allah. Artinya apa? Karena Allah titipkan pikiran dan hati dalam diri kita. Allah menciptakan sesuatu lewat sangkanya kita. Berarti kan kita bekerja sama. Tinggal Anda mau hidup Anda baik apa buruk. Kalau buruk ya udah, Anda sudah jadi. Tinggal berpikir buruk aja. Saya jamin hidup Anda akan chaos 7 hari 7 malam. Terus overthinking, terus dengan berpikir buruk, saya jamin itu terkabul. Kenapa kok Allah kabulkan padahal itu buruk? Katanya Allah sayang gitu kan. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Katanya Allah sayang. Mau tidak mau karena Allah sudah menerapkan peraturan di semesta ini. Peraturan itu tidak berubah. Dan itu terjadi karena desainmu. Allah yang meng-ACC. Kami pelakunya. Kita pelakunya. Kita dulu overthinking. Kita celala yang namanya kekayaan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Miskin kita. Ya kan? Iya. Tapi ketika kita rubah pola itu, kita berusaha untuk nggak overthinking, nggak suuzon, ya udah kita nikmati, kemudian kita bersyukur. Ternyata berbeda. Energi dari penerimaan itu berbeda dengan energi penolakan. Ya walaupun nggak kaya-kaya banget banyak duit, tapi kita tentram, kita damai. Semua tercukupi oleh Allah. Gitu. Nah, selalu katakan dengan oleh Allah ya. Iya. Bi Allah kata orang Madura. Bi Allah. Teman-teman, dari pembahasan kita ini tergambar jelas alurnya bagaimana kita menemukan titik jalan. Paling tidak langkah awal lah untuk merubah satu kondisi yang sedang kita alami, apapun masalahnya, apapun kondisinya. Semoga ini membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua dan bisa jadi satu, meskipun nggak besar, tapi paling tidak membantu kita menemukan jalan hidup yang kita cita-citakan. Semoga membawa manfaat, tapi belum closing statement ya Gus ya. Ya. Nah, coba kita closing statement dulu dari Gus Baraja sebelum kita masuk ke video-video selanjutnya. Ya, semua orang itu kan bermimpi, berkeinginan agar hidupnya baik ya. Tapi tetap harus melewati kerikilnya yang kita sebut dengan istilah masalah. Nah, coba kita sama-sama dewasa. Kita ini hamba Allah terbaik. Seperti yang dikatakan oleh ulama. Ulama mengatakan, ulama khos terdahulu mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku miskin sedangkan aku hamba dari Sang Maha Kaya. Semoga bermanfaat. Saya izin pamit dulu. Luar biasa perbincangan ini. Silakan Anda pikirkan sendiri. Hidup Anda yang tentukan, bukan saya. Saya hanya membuka jalannya. Habis itu Anda masuk atau tidak itu Anda yang tentukan.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api itu, lekat direkam api kan? Apa? Si suwi ini tidak ini rada mau sampai. Malah mandek.